pelajar yang sangat jenius, memiliki nilai yang sempurna, dan juga menjuarai berbagai kompetisi akademik maupun non-akademik saat dia masih duduk di bangku SMP. Nah, pas dia lulus SMP, ayahnya mendaftarkan dirinya ke sekolah Krungter Hwepanya, sekolah bergengsi di Thailand yang siswanya itu kebanyakan orang kaya. Sedangkan Lin merupakan orang yang pas-pasan, dan ayahnya pun hanya berprofesi sebagai guru di sekolah lamanya. Ayahnya Lin memaksa Lin untuk sekolah di sini. Negosiasi pun terjadi. Awalnya Lin harus bayar uang 25 juta per semester. Tapi karena kejeniusannya, akhirnya Lin mendapatkan beasiswa full dari sekolahnya dan juga gratis uang makan. Dan akhirnya Lin pun resmi menjadi murid di sekolah tersebut. Pada sesi pemotretan siswa baru, dia bertemu dengan Grace, sosok yang cantik, riang, tapi nggak lebih pintar daripada Lin. Dan kemudian mereka pun menjadi sahabat. Saat di perpustakaan, Grace ngasih tahu Lin kalau sekolah mereka ngeluarin aturan baru, yaitu harus punya IPK di atas 3,2 untuk bisa naik kelas. Karena Grace merasa dirinya gak bakal bisa mendapatkan nilai tersebut, Grace membujuk Lin agar Lin mau mengajarinya. Dan akhirnya Lin pun setuju. Dengan iming-iming, Grace bersedia memanggil Lin dengan sebutan Guru Lin dan menjadi murid pertamanya. UTS pun tiba. Pas lihat ke lembar soal, Lin ngerasa soal yang diujikan sama persis seperti apa yang udah diajarin ke Grace. Namun karena Grace itu bodoh, dia nggak ingat sama sekali tuh apa yang udah dia pelajarin. Setelah Lin selesai mengerjakan semua soal, Lin pun menyalin jawabannya ke penghapus. Lin memulai aksinya di sini. Penghapus yang berisikan jawaban UTS tadi dimasukkan ke dalam sepatunya dengan sangat hati-hati. Terus dioper deh ke belakang. Bagusnya Grace bisa nangkap sepatunya Lin tanpa ketahuan. Tapi pas Grace mau ngasih sepatunya ke Lin, dia salah perhitungan dan keluar jalur tuh sepatu. Karena Lin ini jenius, Lin pun mengambil sepatu itu berbarengan duduk ke si pengawas dan beralibi belum menulis nama. Jadi pengawas gak curiga deh. Misi penyontekan pertama sukses dan Grace dapat nilai 3,87, sedangkan Lin 4,0. Sempurna. Untuk merayakan atas perolehan nilainya Grace, dia ngajak Lin berenang ke rumahnya Pat. Pat itu pacarnya Grace dan teman satu kelas mereka. Tapi Lin dan Pat ini jarang ngobrol. Baru di kolam renang aja tuh dia ngobrol. Mereka pun ngobrol dan Pat pun menyindir soal penghapus yang berisi contekan tersebut. Hingga akhirnya bisnis terselubung pun berjalan. Pat menawarkan kepada Lin, ia akan membayar Lin 1,2 juta per mata pelajaran kalau Lin mau ngasih contekan ke Pat. Pat juga punya 5 orang temen yang bersedia bayar dia. Kalau dijumlahin dengan seluruh mapel per semester, Lin itu bakal dapat imbalan sebesar 96 juta. Gede banget kan buat bayar nyontek satu semester. Pat menyebutnya dengan istilah uang teh. Saat Lin pulang, dia ngegeratak laci bokapnya tuh. Dan kebetulan nemu kwitansi biaya murid baru sebesar 82 juta. Dan juga akta cerai kedua orang tuanya. Lin sedih dong. Lalu dia mengekspresikan kesedihannya dengan bermain piano dan memainkan lagu ulang tahun. Ternyata dia sedih karena ingat bahwa kemarin itu hari ulang tahun ibunya. Nah, di sini nih kita bakal tahu tujuan bokapnya Lin masukin dia ke sekolah tersebut, karena mengincar beasiswa luar negeri yang sering diadain di sekolah tadi. Padahal sebenarnya Lin itu nggak mau banget sekolah di situ. Nah, pas dia main piano, dia dapat ide. Besoknya, Grace, Pat, dan kelima temannya datang ke rumah Lin dengan alasan mau les piano. Padahal di sini mereka sedang membicarakan strategi mencontek lewat permainan piano dengan irama musik klasik yang ditandai dengan jari tangan. Karena di tiap-tiap melodinya itu memiliki gerakan jari yang berbeda. Dan Lin menggunakan gerakan jari ini untuk membuat kode jawaban A, B, C, dan D. Mereka pun menghafal gerakan jarinya Lin. Saat ujian berlangsung, misi mereka berjalan mulus tuh. Pat, Grace, dan teman-temannya mendapatkan nilai bagus. Dan Lin pun mendapatkan bayaran yang sepadan. Dari hasil bisnis haram tersebut, Lin beli baju mahal buat bapaknya. Dan yang bokapnya Lin tahu, Lin jadi kaya gara-gara ngajar les piano. Dan semenjak keberhasilan misi pertamanya itu, banyak deh yang minat les piano terselubung. Dibalah di tahun akademik 2013, naik ke kelas 11. Bukan cuma naik kelas doang loh,
Bahkan, Lin dan Beng pun dapat beasiswa pada tahun ajaran tersebut. Dan nama mereka pun dipajang gede dah di sekolah. Beng atau Tanafon ini adalah rivalnya Lin di sekolah. Gak kalah pinter deh sama Lin. Mereka berdua ikut Olimpiade Remaja Jenius. Hadiahnya 2 juta, belum dipotong pajak. Soal demi soal mampu dijawab sama Beng. Bahkan soal yang sulit pun dapat dijawab mudah oleh Beng. Sehingga sekolahnya pun memenangkan Olimpiade tersebut dan membuat kepala sekolahnya bangga. Setelah mereka berhasil memenangkan Olimpiade tersebut, Lin dan Beng pun dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah nawarin beasiswa selama 9 semester di Singapura. Tapi sayangnya, beasiswa tersebut hanya untuk 1 orang. Lin dan Beng pun merasa tertantang untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ketika Beng pulang, ternyata ibunya Beng membuka usaha laundry, namanya Little Beng Laundry. Tapi mesin cucinya rusak, jadi ibunya kudu nyuci pakai tangan. Beng pun gantikan ibunya untuk mencuci. Berbakti banget ya si Beng. Banjong yang biasa dipanggil Tong ketinggalan belajar karena alasan habis sakit. Karena takut gak bisa ngejar materi karena sebentar lagi ujian, Tong berusaha ngebujuk Beng buat ngasih contekan ke Tong. Terus dia keceplosan tuh. Katanya kode piano terlalu susah buat dia. Bagusnya Beng gak curiga dan Tong gak keterusan keceplosannya. Akhirnya Tong ngebujuk pakai uang, tapi Beng tetap gak mau. Ujian kelas pun tiba. Beng yang telah ada di ruangan lebih dulu dan disusul peserta lainnya mulai mengikuti ujian tersebut. Sayangnya soal ujian nomor 40 tuh ada 2 set dan masing-masing siswa bakal dapat set yang berbeda. Pas Beng selesai ngerjain, Beng ngasih tahu ke Lin kalau Lin lagi dicontekin sama si Tong. Gak cukup sampai di situ, Beng juga ngaduin ke pengawas ujian, tapi pengawasnya gak begitu peduli. Nah, di sisa 30 menit terakhir, Lin memulai aksinya. Set 1 berhasil dikerjain sama Lin dan teman-temannya keluar. Sekarang sisa set 2. Karena Lin ini dapatnya set 1, akhirnya dia nuker lembar soal dan jawaban ke si Tong. Karena kan Tong ini dapatnya set 2. Nah, di sisa 20 menit terakhir ini, Lin ngerjain set 2 dan baru kelar di 5 menit terakhir. Di sini tegang banget karena harus kejar-kejaran sama waktu. Kode-kodean pun dimulai. Belum sempat Lin nuker lembar soalnya lagi ke si Tong, udah diambil sama pengawasnya. Pas Lin lagi istirahat sama Pet dan Grace, pengawas ujian negor Lin. Dia kira tuh aksinya bakal ketahuan. Nggak taunya pengawas cuma nyuruh nyatet nama. Karena tadi di dalam Lin kan gak sempat nulis nama. Belum juga diambil tuh kertas. Lin sama Tong dipanggil tuh ke ruang kepala sekolah. Pas nyampe sana, ternyata si Beng ini ngelaporin aksi nyonteknya Tong yang tadi ke kepala sekolah. Sampai segitunya banget loh. Tong dan Lin pun ketahuan deh. Dan bokapnya Lin dipanggil ke sekolah. Kepala sekolah mengadukan aksi pencontekan tersebut kepadanya. Lin akhirnya diinterogasi sama kepala sekolah dan terancam dikeluarkan. Tapi belum juga Lin jawab pertanyaan si kepala sekolah, si Beng masuk dan bilang kalau Lin ngelakuin semua ini demi uang. Bagusnya Lin gak dikeluarin, tapi beasiswanya cuma dicabut. Dan kepala sekolah pun menasehatinya kalau sekolah itu tempat belajar, bukan tempat menghasilkan uang. Disanggah tuh sama Lin karena dia ingat soal kwitansi biaya murid baru yang 82 juta tadi. Nah, di sini kita baru tahu kalau ternyata uang ini tuh adalah uang sogokan atau uang teh kalau versi film ini mah. Mereka pun membela diri dengan argumen masing-masing dan hampir terjadi cekcok antara murid berprestasi dan kepala sekolah. Bokapnya Lin menyudahi perdebatan tersebut. Bagusnya beasiswa Lin gak jadi dicabut, tapi ada syaratnya, yaitu dia gak boleh ikut beasiswa di Singapura. Dan otomatis yang dapat tuh si Beng. Lin emosi dong dan nyindir Beng soal beasiswa. Pas Lin sampai rumah, semua kedoknya pun terbongkar sama si ayah soal les piano. Sampai-sampai bokapnya tuh gak mau pakai baju hasil dari bisnis tersebut dan meminta Lin mengembalikan uang yang ada di tabungannya kepada teman-temannya Lin. Lin pun sedih dan menangis. Di tahun ajaran terakhir, kelas 12, Grace sama Lin ketemuan di sebuah restoran. Grace bercerita soal pertemuannya dengan orang tua Pet. Orang tua Pet yang baru saja pulang dari Perancis ngucapin terima kasih tuh sama Grace. Karena orang tuanya Pet pikir nilai Pet bagus gara-gara Grace dan meminta Grace untuk menemaninya di ujian STIC. Dan seluruh biaya bakal ditanggung kok sama orang tuanya. Ayahnya Pet ingin anaknya kuliah di tempat yang sama dengannya. Nah, karena alasan itu, si Grace minta tolong sama Lin. Lin tahu soal ujian ini.
Kertas ujian yang sama diambil pada waktu yang sama di seluruh dunia. Jadi tes ini emang benar-benar bertaraf internasional. Lin awalnya menolak, mungkin karena trauma ya sama kejadian sebelumnya. Tapi Grace benar-benar memohon sama Lin dan bilang kalau Pat bakal bayar 247 juta sekali tes. Lin ngambil brosur dan buku STIC dan mereka pun pulang. Di tengah jalan, Lin ragu buat ngambil job ini. Dia bimbang. Awalnya dia mau pulangin buku itu ke apartemennya Pat dan bilang kalau dia nggak bisa bantu kali ini. Pas dia lagi nunggu resepsionisnya selesai nelpon, dia ngeliat bule lagi video call sama anaknya, visi antar negara gitu. Dan dia ngeliat perbedaan waktu di masing-masing negara. Pas dia ngeliat jam di Sydney, dia mendapatkan suatu cara untuk membantu Grace dan Pat perihal ujian internasionalnya tersebut. Dan besoknya, Lin mengatur strategi bersama Grace dan Pat. Lin memanfaatkan zona waktu yang berbeda. Karena STIC itu diadakan pada waktu yang sama di seluruh dunia, maka Sydney, Australia akan mengambil ujian terlebih dahulu. Thailand dan Australia itu beda waktu 4 jam. Jadi, Lin bakal terbang ke Australia dan infoin tentang jawabannya ke Thailand. Dan gilanya lagi, Lin bakal ngejual jawaban yang dia dapat di Sydney sama orang-orang yang ada di Thailand. Jadi Lin dapat untung banyak dari bisnis ini. Orang-orang yang di Thailand tinggal nunggu jawaban dari Lin aja. Parah, jenius parah emang ini anak. Caranya tuh Lin harus ngapal jawaban dan dikirim lewat HP. Karena soalnya banyak banget, maka Lin butuh 1 orang lagi. Tapi Lin bilang dia gak bakal mau bantuin. Bisa nebak kan yang dimaksud Lin itu siapa? Nah iya, yang dimaksud tuh Beng. Sin pun berpindah ke tempatnya Beng. Beng yang baru pulang dari nganter laundry tiba-tiba disamperin sama 2 orang. Kata tuh orang, Beng habis nabrak mobil itu sampai spionnya patah, terus gak mau tanggung jawab. Akhirnya Beng dipukulin sampai pingsan. Bangun-bangun, dia udah ada di tempat pembuangan sampah. Padahal hari itu jam 8 pagi dia ada tes beasiswa ke Singapura tuh. Beng pun mencoba survive. Di lain tempat, Tong, Pat, Grace, dan Lin sedang membicarakan soal harga jawaban di STIC dan juga akan merekrut 30 klien karena kalau lebih dari 30 bakal beresiko dan kalau kurang gak bakal sepadan bayarannya. Tong yang kebetulan punya grup STIC menawarkan kepada Lin karena orangnya pas ada 30. Dan Pat bilang ke Tong kalau bisnisnya ini jangan sampai ada yang tahu, apalagi si Beng. Dan anehnya, si Tong tahu kalau Beng lagi ketimpa musibah dan gak bisa ikut ujian beasiswa. Lin yang mendengar kejadian tersebut pun tersedih. Lalu Pat membuat perkumpulan yang isinya tuh peserta STIC yang bakal beli jawaban dari Lin dengan kedok seminar yang mereka beri nama Jago dalam Pelajar. Di dalamnya Pat ngasih tahu proses pemberian kunci jawaban melalui media pensil 2B. Di pensil 2B itu ada barcode dengan masing-masing ketebalan yang berbeda. Jadi yang tebal untuk jawaban A, yang agak tebal B, yang kurus C, dan yang kurus banget D. Dan angka di samping barcode untuk soal grade in. Jadi masing-masing pensil menyimpan kunci jawaban di tiap sesi. Oke, pembahasan selesai dan peserta diinfokan akan meninggalkan meeting point sebelum pukul 7.30. Pakai ojek agar mereka nggak terlambat. Di sisi lain, Beng sudah terlihat sembuh meski agak kelihatan sedikit memar di matanya. Lin datang menemui Beng, membicarakan soal maksud yang tadi. Beng awalnya nggak mau karena nggak pengen ikut-ikutan jadi orang curang. Kemudian, Lin ngasih alamat percetakan jujur sama Beng. Dan Beng pun akhirnya datang. Lin ngejelasin tuh rencana ke Sydney kepada Beng. Kemudian mereka berdua mengisi formulir yang dibutuhkan untuk STIC. Tapi Lin ada yang kurang formulirnya dan mengatasnamakan remaja jenius sebagai penyelenggara di Sydney dan meminta rekening ayahnya untuk membuat visa dan mengaku pergi bersama Beng dan ditemani oleh beberapa guru. Urusan administrasi pun selesai. Mereka akhirnya melakukan simulasi dari sesi per sesi agar mereka tahu apa aja yang harus mereka lakuin di setiap sesinya. Karena ada satu sesi yang pesertanya nggak boleh keluar walaupun udah selesai kecuali dengan alasan sakit. Simulasi pun berjalan dengan mulus. Tiba pada saat pembicaraan soal cuan. Dari aksi mereka, Beng akan mendapatkan bagian 411 juta dan Lin akan mendapatkan 822 juta. Dan akhirnya, mereka pun mantap untuk melancarkan aksinya. Mereka akan berangkat ke Sydney pukul 11 siang. Tapi Lin meminta Grace, Pat, dan Beng kumpul pada jam 1 siang karena ada suatu hal yang harus disiapkan.
Mereka akhirnya berkumpul. Dan ternyata mereka membicarakan kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika aksi Lin dan Beng gagal. Si Pet jawab jujur banget dong pas ditanya kalau Beng ketahuan bakal gimana. Dan dia keceplosan tuh soal pengeroyokan si Beng. Dan Beng pun akhirnya emosi karena dia tuh gak pernah cerita sama siapa-siapa kalau dia bangun di tempat sampah. Dan di sini juga kita tahu kalau dalang dibalik pemukulan dan pembuangannya itu adalah si Pet. Gara-gara si Pet nih, Beng pun gak jadi dapat beasiswa dan dia mau batalin semua rencana yang udah disusun matang-matang ini. Di sini Pet nyoba minta maaf dan membuang harga dirinya demi masa depannya, tapi gagal. Lin akhirnya tahu kalau Pet pelaku utamanya juga ikut kecewa karena Pet udah melukain orang yang gak bersalah hanya demi ujian. Lin akhirnya menyusul Beng, tapi Grace mencoba membujuk Lin agar mau memaklumi Pet. Beng yang tadinya mau mundur akhirnya nggak jadi gara-gara ngeliat iklan tentang masa depan laundry dan memutuskan untuk tetap berangkat. Lin yang tadinya mau mundur juga ketika ketemu Beng dan tahu kalau Beng tetap berangkat akhirnya nggak jadi buat mundur juga. Dan mereka berdua pun tetap berangkat dengan melupakan masalah pengeroyokan tersebut. Mereka pun sampai di Sydney. Mereka berdua mencoba berdamai dengan masalah yang ada di Thailand. Mereka selfie deh tuh dengan lokasi di Opera House. Hari saat tes pun tiba. Mereka memulai aksinya dan ngumpetin HP mereka di toilet masing-masing. Sesi pertama selesai. Pada jam istirahat yang diberi waktu 10 menit, mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk mencatat jawaban pada HP mereka dan dikirim ke lain grup. Sementara Pet dan Grace yang berada di percetakan jujur di Thailand juga udah nungguin jawaban dari mereka berdua. Dan di meeting point, para peserta juga udah berkumpul dengan para tukang ojek. Lin udah ngasih jawabannya ke lain grup. Sementara Beng malah minta tambahan bayaran sebesar setengahnya lagi sebagai ganti pengeroyokannya. Dan dia bilang bakal ngirim jawabannya kalau mereka udah transfer. Pet kesel dong, tapi nggak ada jalan lain selain ngikutin apa yang Beng mau. Setelah ditransfer, akhirnya Beng ngirimin jawabannya deh tuh ke lain grup. Setelah menerima semua jawaban pada sesi 1 ini, Pet dan Grace pun mencetak barcode untuk ditempelkan ke pensil sesuai dengan jawaban yang udah dikirim. Dan tanpa mereka sadari, bokapnya Lin nelpon. Lanjut ke ujian sesi 2. Setelah selesai ngerjain soal di sesi 2, langsung lanjut tuh ke sesi 3. Waktu habis dan mereka berhasil ngapal seluruh jawabannya. Pas mau ke kamar mandi, Beng gak ada masalah karena gak ngantri. Tapi di toilet perempuan, Lin ada masalah karena toilet yang dia taruh HP-nya lagi ada orang. Sedangkan antriannya juga panjang. Si Beng lagi enak-enak ngetik kan, ada yang gedor-gedor dari luar. Gak taunya tuh yang gedor-gedor salah satu pengawas ujian STIC karena mendapat laporan kalau si Beng ini kelamaan di kamar mandinya. Dan Beng pun berhasil menulis semua jawaban dari sesi 2 dan 3. Tapi karena dia terlalu gugup, dia lupa tuh kalau lagi mangkuk tutupan toilet. Pecah deh, dia juga gagal buat nyembunyiin HP-nya dan akhirnya dia pun terciduk. Di sisi lain, Lin yang baru sempat masuk WC udah kehabisan waktu dan diminta segera keluar oleh pengawas. Akhirnya dia nyembunyiin HP-nya di sepatu tuh. Pas keluar toilet, dia ngeliat Beng lagi diinterogasi sama pengawas ujian. Ketika dia mau balik ke kelas lagi, ada body checking tuh. Terus Lin ngeliat galon dan nyembunyiin HP-nya di tempat galon. Terus minum deh biar gak haus. Ujian sesi keempat pun dimulai tanpa bantuan Beng. Otomatis dia harus ngapalin semua jawabannya dong sendirian. Awalnya agak kesusahan sampai keringet dingin tuh doi. Dan pada akhirnya dia berhasil ngapal seluruh jawaban dengan metode piano miliknya. Pas sesi terakhir, dia mencoba memasukin pensil ke dalam mulutnya supaya Lin bisa muntah dan diperbolehkan keluar oleh pengawas. Kita balik dulu ke Thailand. Ternyata bukannya Lin masih miskolin Lin dong, tapi Pet dan Grace kesadar karena mereka berdua sibuk. Bokapnya Lin sampai ke percetakan jujur mau nyamper Lin. Sementara di meeting point, para tukang ojek dan peserta juga udah mulai gak kondusif karena waktu yang makin mepet dan jadwal yang udah ditentuin. Pet dan Grace diinterogasi sama bapaknya Lin. Di tengah interogasinya tersebut, Lin ngirim kunci jawaban ke lain grup. Dan akhirnya Grace pun terpaksa berbohong ke bokapnya Lin dan bilang kalau Lin itu lagi pacaran kesini. Pet juga ngebantu buat ngeyakinin tuh. Bokapnya percaya aja kan, terus dia pergi deh. Masalah di meeting point belum selesai. Akhirnya Pet turun dan meyakinin para peserta bahwa rencana ini gak bakal gagal. Para peserta baru terdiam saat Lin mengirim kunci jawaban ke lain grup.
Sementara itu di Sydney, Lin dikejar tuh sama pengawas ujian. Dia juga sambil ngirim semua jawaban ke line grup. Lin kabur ke stasiun, tapi dia nggak dapet kereta. Ditambah HP-nya sempat jatuh dan retak. Sempat nggak bisa disentuh tuh. Tapi untungnya bisa lagi. Dia jalan, taunya jalan buntu. Di situ dia ngeliat ada vending machine. Terus dia beli susu sama makanan ringan buat ngasih efek muntah. Akhirnya pengawas menemukan Lin, dan Lin pura-pura muntah biar dikata sakit. Kemudian Lin pun diajak ke tempat ujian. Saat itu juga di Thailand, semua persiapan udah siap dan mereka pun berangkat ke lokasi ujian masing-masing. Lin yang ngeliat Beng ngerasa iba dan nanyain kondisi Beng ke perwakilan kedutaan Thailand. Ternyata Beng ngaku kalau dia bawa HP dan Lin hapus foto selfie mereka berdua. Lin akhirnya pulang ke Thailand. Di bandara, dia disambut oleh Pat dan Grace. Mereka juga ngundang Lin untuk pesta, merayakan keberhasilan mereka di rumah Pat. Namun Lin bete dan marah karena Beng ketahuan dan Lin didiskualifikasi. Lin gak mau manjain teman-temannya dengan terus-terusan memberikan mereka contekan. Karena di tingkat universitas, Lin gak bakal bisa tuh ngasih jawaban ujian lagi ke mereka. Lin dijemput bokapnya tuh. Bokapnya marah karena taunya kan Lin pacaran. Karena galau berat atas apa yang udah terjadi di Sydney, dan akhirnya dia ngaku ke bokap atas apa yang udah dia perbuat selama ini. Setelah semua kejadian itu, Lin melamar jadi guru dan dia diwawancara. Dia jujur atas apa yang udah dia lakuin selama ini. Di sisi lain, Pat dan kawan-kawan sedang berpesta di rumahnya Pat. Mereka merayakan kelulusan mereka di tes SCIT dengan skor 1460. Karena Lin kecewa atas perbuatannya sendiri, Lin gak ngambil bayaran sedikit pun dan akhirnya keluar dari grup lain. Sedangkan Beng dikeluarkan dari sekolah karena kedutaan melaporkannya. Setelah selesai wawancara, Beng menghubungi Lin dan meminta Lin datang ke rumah. Ternyata rumahnya Beng telah berubah. Sekarang Beng udah beli motor baru, mesin cuci baru, dan mengupgrade perabotan laundrynya. Beng dan Lin pun bertemu. Mereka membicarakan tentang masa depan mereka berdua. Beng meminta Lin untuk tetap melanjutkan pekerjaan mereka pada ujian GAT PAT karena minim resiko dan peminatnya lebih banyak. Beng udah ngitung, pada pekerjaan ini mereka bakal dapat uang 4,1 miliar. Beng berani ngelakuin ini semua karena resikonya tuh bukan di penjara. Lin tetap menolak ajakan Beng dan ingin meninggalkan tempat tersebut. Tapi Beng mengancam bakal ngelaporin kalau sebenarnya Lin itu dalang dari skandal STIC. Lin gak takut, tapi gak sampai situ aja. Beng juga ngancem bakal bocorin semua orang yang jadi peserta di STIC ke lembaga terkait. Beng ingetin, yang jelek bukan nama Lin aja, tapi bokapnya Lin juga bakal ikutan kecewa. Lin pun terdiam. Namun Lin benar-benar pengen insyaf dan tetap menolak ajakan Beng. Bokapnya Lin tetap ikhlas atas apa yang udah terjadi dan Lin pun pasrah. Kemudian dia menceritakan apa yang udah dia lakuin atas skandal kecurangan STIC kepada lembaga internasional. Nah, segitu dulu ya Cinephile. Gue ngerekomendasiin banget film ini buat ditonton karena ada rasa emosional yang gak bisa gue ceritain, dan banyak juga adegan epic yang gak bisa gue masukin di sini. Rasanya tuh kayak lagi naik roller coaster gitu loh. Rasain aja deh pokoknya, tonton. Jadi kesimpulan dari kami adalah jangan pernah melakukan hal curang dalam hidup kita, karena bisa membuat hidup kita jadi tidak tenang, resah mulu bawaannya. Kalau kalian punya kesimpulan lain, komen-komen ya. Makasih ya udah nonton. Bye-bye.